Sugeng. Selamat pagi Pak Khalil. Ya, gimana? Mohon maaf Pak mengganggu di sela-sela kesibukannya. Ini kami dari CPB ada tugas untuk bertanya tentang permasalahan yang ada di SD. Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada di SD. Ini Pak Sugeng. Pak Sugeng dan saya juga ada di sekolah nih. Saya juga mengetahui bagaimana Pak Sugeng untuk mengatasi masalah. Tapi dari sana ini saya ingin bertanya lebih detail lagi tentang permasalahan. Bagaimana mengetahui permasalahan yang ada di sekolahan dengan permasalahan itu ada dua Pak, jadi dilema etika dan bujukan moral. Nah, dilema etika itu adalah permasalahan yang sesama-sama benar sehingga harus memilih salah satu. Ketika bujukan moral itu yang satu benar, yang satu tidak benar. Nah, bagaimana dari Pak Sugeng untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus mana yang dilema etika, mana bujukan moral? Saya dalam melihat kasus ini tentu saja saya akan melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Ya, apabila kasus tersebut memang dari segi hukum itu sudah keluar atau salah, maka tentu saja itu sudah tidak benar atau berdasarkan arah dengan apa yang sudah ditetapkan oleh baik pemerintah maupun oleh instansi yang berkepentingan. Namun jika masih itu bisa dikatakan benar atau lawan dari benar, maka masalah atau kasus tersebut adalah dilema etika, yang tentu saja karena dilema etika kita harus lebih bijak dalam menyikapinya tersebut. Berarti dasarnya hukum ya Pak. Kalau hukumnya sudah jelas itu salah, berarti sudah salah. Karena saya itu sebagai aparat termasuk aparat sipil atau PNS, tentu saja ya kita harus berdasarkan peraturan yang ada. Taat hukum ya. Terus bagaimana Pak Sugeng untuk menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika seperti itu Pak, benar dengan benar yang mengandung nilai-nilai kebajikan itu, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan itu Pak? Setiap masalah yang ada di sekolah kami tentu saja saya akan melihat atau mengidentifikasinya dulu, apakah masalah itu berkaitan dengan pribadi atau memang berkaitan dengan tugas pokok setiap individu yang ada di sini. Kalau memang itu berdasarkan individu, mungkin saya akan ya sekedar memberi arahan yang tidak terlalu ke dalam. Tapi kalau apabila memang itu menyangkut dengan lingkungan sekolah atau instansi, tentu saja saya akan menimbangnya secara matang, memilahnya sehingga nanti dalam pengambilan keputusan itu memang tidak merugikan salah satu orang atau maupun salah satu kelompok tertentu yang ada di sekolah kami. Pada intinya berarti menitikberatkan kepentingan umum ya Pak? Ya, tentu saja itu yang menjadi poinnya adalah jangan sampai salah satu masalah itu membuat lingkungan yang ada di sekolah ini itu menjadi tidak kondusif. Yang gini, paham Pak. Terus bagaimana pada Pak Sugeng untuk langkah-langkahnya Pak? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Sugeng biasa lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan itu? Untuk langkah-langkah yang saya ambil, tentu saja kita lihat dulu, analisa dulu permasalahannya. Kalau memang itu permasalahannya atau topiknya itu sudah memang benar-benar berlawanan dengan hukum, maka tentu saja kita harus dudukan itu pada posisi yang tepat. Apabila memang itu memang bisa kita kondisikan atau kita musyawarahkan, ya tentu saja saya akan mengundang seluruh elemen yang ada di sekolah, warga yang ada di sekolah untuk berembuk untuk bagaimana cara memutuskan masalah tersebut sehingga akan menghasilkan atau memutuskan solusi yang terbaik setiap masalah tersebut. Jadi ada musyawarah ya Pak, yang nantinya akan menjadi keputusan. Ya betul, itu memang setiap apapun masalah yang ada di sini saya utamakan untuk musyawarah biar nanti ya itu tadi tidak memihak salah satu kelompok atau per individu. Ya. Dari langkah-langkah tersebut mungkin ada hal-hal yang selama ini Pak Sugeng anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang paling efektif bagaimana? Ya, tadi kan sudah jelas
dalam memutuskan pertama kan harus analisa dulu ya, analisa itu kira-kira bagaimana kasus itu. Setelah ada analisa, tentu saja kan nanti dalam forum tadi kan sudah ada musyawarah. Kita cari solusi yang memang benar-benar paling baik atau solusi yang memungkinkan itu menjadi alternatif pemecahan masalah. Yang tentu saja itu harus menyesuaikan dengan peraturan atau norma yang sudah ada atau yang berjalan di lingkungan kita. Tentu saja itu nanti akan dalam pengambilan keputusan itu melibatkan semua warga, misalkan komite sekolah ya, atau mungkin guru-guru yang dulunya sudah pernah di sini yang mungkin lebih mengetahui tentang karakteristik maupun biasa masalah-masalah yang muncul di sekolah ini. Komite, wali murid, mungkin orang tua, dan mungkin guru penjaga dan lainnya kita libatkan untuk menyelesaikan atau mencari solusi yang terbaik, sehingga setiap solusi atau permasalahan-masalah itu bermanfaat bagi sekolah di masa sekarang maupun di masa datang, karena pasti setiap kebijaksanaan ataupun suatu keputusan itu tidak hanya serta-merta pada saat tertentu saja, mungkin nanti suatu saat juga mungkin itu permasalahan tersebut serupa dan sama. Nah mungkin karena sudah ada pengalaman, nah itu mungkin bisa menjadi pengalaman yang terbaik untuk kedepannya. Mungkin karena memang kita di sini juga baru ya Pak, jadi Ya. orang yang lama di sini lebih paham atau karakteristik di sini. Belum tentu sekolah sini dan sekolah yang sebelumnya kita tempati itu sama. Jadi memang harus lebih mana yang berpengalaman kita diajak ke situ. Iya. Hal-hal apa saja yang Pak Sugeng selama ini dari yang tadi sudah ada langkah-langkah, terus ada efektif, terus mesti ada tantangan ya Pak. Ya. Tantangan itu untuk mengambil keputusannya apa Pak tantangannya Pak? Memang kalau tantangan yang paling dominan, yang paling besar adalah pada setiap karakter individu, setiap pegawai atau guru. Nah, karena itu memang kadang-kadang di tengah jalan itu kita sulit untuk mengelak atau menghindarnya. Makanya untuk menghilangkan adanya tantangan khususnya kaitannya dengan karakter individu, ya kita memang harus ya berusaha untuk lebih mengetahui sih apa sebetulnya yang menjadi setiap individu itu yang diinginkan, sehingga kita tidak serta-merta keputusan itu ada di kepala sekolah ya. Maka keputusan yang sudah diambil itu setidaknya setiap elemen yang ada di sekolah itu ia menerima dan mau melaksanakan keputusan. Selain karakteristik, solusi untuk adanya tantangan itu mungkin salah satu adalah komunikasi. Jangan sampai nanti kepala sekolah itu jarang berkomunikasi atau sapa dengan guru atau karyawan lain, sehingga itu menjadikan gap antara guru, karyawan dengan sekolah. Mungkin itu satunya adalah komunikasi. Ya memang komunikasi itu penting Pak, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar adanya komunikasi. Terus apakah dari tadi ada tantangan, ada cara tersendiri atau prosedur atau jadwal sendiri untuk menyelesaikan masalah ketika Pak Sugeng nanti ada ketika kita punya masalah, sehingga apakah langsung seketika kita selesaikan, apakah ada jadwal tertentu atau bagaimana? Setiap masalah atau dilema yang ada di sekolah kan itu sifatnya kan tidak terjadwal ya, tidak terstruktur ya. Ya kita menyelesaikan dengan ya fleksibilitas lah, maksudnya kalau memang itu urgent dan harus segera diselesaikan ya kita musyawarahkan, kalaupun tidak ya mungkin kita sampingkan dulu, mungkin segitu. Intinya adalah fleksibel setiap masalah ya. Lihat mana yang lebih urgent sih. Assalamualaikum Pak Hafidin. Waalaikumsalam Pak Ulin.
Selamat pagi Pak. Pagi Pak Ulil. Saya ganggu aktivitasnya sebentar ya Pak. Tidak apa-apa Pak Ulil. Ya, mohon maaf Pak Afidin. Kami dari JGB Angkatan 10 Banjarnegara ada tugas tertentu untuk mewawancarai dari kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolahannya. Di sini saya mau bertanya Pak, kalau di sekolahan kan bukan selalu ya, pasti ada masalah ya Pak. Oh tentu Pak Ulil, Selalu tentu ada banyak masalah. sekali permasalahan. Monggo Pak Ulil mengajukan apa, pertanyaan apa, insya Allah menurut kemampuan kami akan saya jawab sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Nanti di sini saya bertanya tentang meliputi masalah yang terjadi di sekolahan, bukan masalahnya tapi bagaimana Pak Hafidin untuk mengatasi masalah tersebut. Oh terima kasih. Ya. Monggo pertanyaannya, spesifikasinya bagaimana, monggo Pak Ulil. Ya. Ini, Pak. Pertanyaan yang pertama yaitu selama ini di sekolahan Pak Hafidin itu pasti ada masalah ya. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya jelaskan sedikit. Kalau dilema etika itu kasus yang dimana ada sama-sama benar sehingga kita bingung untuk Menentukannya gitu ya. Ya. Untuk yang bujukan moral itu mana ada yang baik, ada jelas yang tidak baik sehingga kita Ya. jelas pastinya milih yang baik. Ya. Untuk mengidentifikasi mana yang baik dengan baik, mana baik yang tidak baik, Pak Afidin bagaimana Pak? Oh iya, terima kasih Pak Ulil dengan pertanyaan panjenengan, yaitu kaitannya dengan permasalahan yang ada di sekolah kami, kaitannya dengan permasalahan etika dan bujukan moral. Ya memang etika itu adalah suatu yang ada di kita. Memang ada dua dilematik, kadang-kadang kita paling dilema karena ada dua etika yang ini sama-sama benar ya, Iya, etika ya, sama-sama benar. Kemudian juga ada bujukan moral. Kadang bujukan moral itu mana sih yang benar lah. Untuk menghadapi hal seperti ini, kami itu melakukan kalau itu sama-sama benar, meskipun itu sama-sama benar, tidak mungkin kadang-kadang sesuatu itu dilaksanakan bersama. Iya. Karena tidak bisa dilaksanakan bersama, maka kami mengambil mana yang lebih urgen, mana yang lebih penting, dan kalau menyangkut dengan biaya dan lain sebagainya, dengan tenaga, dengan kemampuan guru kami, mana yang kira-kira bisa lebih didahulukan untuk dikerjakan. Itulah cara kami memilih untuk dilema etikanya. Jadi saya lebih mementingkan pada tingkat urgensinya. Jadi mana yang lebih pokok dulu, baru nanti yang keduanya dilaksanakan berikutnya. Nah kemudian kalau yang benar tidak benar otomatis kaitannya dengan moral. Walaupun kadang-kadang yang tidak benar pun menurut aturan, tidak benar menurut aturan, tapi kadang-kadang benar menurut saya, itu harus dilaksanakan. Ya kami akan mencari solusi, terutama cari yang benar menurut aturan, yang benar tidak menurut aturan kita tunda dulu sampai itu memang bisa disesuaikan, tidak menyalahi aturan. Mungkin jawaban kami seperti itu Pak Ulil. Oh iya Pak. Ya baik Pak. Berarti yang tidak benar jelas. Kalau kita kan alat ukurnya kurang jelas ya Pak. Ya. Tapi kalau ada aturan itu Ya. jelas. Oh Ya. itu tidak benar. Iya. Sehingga kita benar-benar sudah tidak benar ya tidak pilih. Ya, Ditinggalkan. artinya gitu, kalau tidak benar menurut aturan karena kita dibatasi dengan undang-undang. Ya. Kalau suatu saat itu aturan kadang tidak boleh, suatu saat itu boleh, ya nanti akan dilaksanakan. Tapi paling tidak kita pasti akan memilih yang benar menurut kita, juga benar menurut aturan. Oh, iya. Kira-kira seperti itu Pak Ulil. Oke, terima kasih Pak Afidin. Terus bagaimana Pak Afidin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya. Dalam terkait ini adalah sudah dilema etika. Berarti kalau sudah ada sama-sama benar, itu bagaimana Pak Hafidin menjalankan keputusannya Pak? Ya, kalau itu sama-sama benar, saya dalam mengambil keputusan karena kami dalam suatu sekolahan itu kan sebuah institusi, sebuah organisasi. Karena institusi dan organisasi berarti terdiri dari beberapa orang. Ada saya sebagai peran sebagai kepala sekolah, ada guru, ada karyawan, ada TU. Kalau itu ada permasalahan sama-sama benar, maka kami akan mengundang, tanya dulu ke teman-teman, kesepakatannya bagaimana. Teman-teman
walaupun itu benar, sama-sama benar, tapi nanti kita cari kesepakatan. Bukan hanya kehendak saya, tapi nanti teman-teman bagaimana yang mau didahulukan yang mana. Artinya apa? Saya harus mencari komitmen teman-teman dulu mana yang harus dilaksanakan dari dua hal yang sama-sama benar. Jadi kita harus milih, karena itu dua, salah satu harus milih, bukan kehendak saya. Bisa saja menurut kehendak saya permasalahan yang A, tapi teman-teman cenderung yang B, ya nanti kita kesepakatan mungkin lebih urgen yang B, ya kita ambil yang B. Contohnya seperti itu Pak Lil. Barangkali cukup atau masih kurang? Cukup, Nanti Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Fitin. Selanjutnya mungkin dari permasalahan itu untuk mengambil keputusan pasti ada langkah-langkah ya Pak. Langkah-langkah atau prosedur apa yang mungkin Bapak lakukan selama ini? Ya, dari langkah tadi setelah saya mencari kesepakatan dari teman itu, artinya teman, maka kami akan melaksanakan misalnya pertemuan rutin. Kami melaksanakan pertemuan rutin, kadang bisa rutin, kadang kami melakukan dengan meeting, atau mungkin juga pertemuan mendadak sesuai dengan kepentingannya. Kalau permasalahan ini memang mendesak, dua tadi yang sudah dipilih, maka kami biasanya akan melaksanakan yaitu rapat atau kumpul. Kemudian kami akan mencari pendapat teman-teman. Setelah semua teman itu berpendapat, harapan saya seperti itu, di saat tempat saya itu semuanya mengajukan pendapat, usul dan sebagainya. Nanti kita cari kesepakatan. Bolehlah di situ saling eyel-eyelan, tapi pada akhirnya nanti kita akan mengambil keputusan mana yang kira-kira lebih penting. Setelah dimufakat, kemudian nanti teman-teman dari hasil yang sudah diputuskan itu bertanggung jawab untuk bisa melaksanakan, karena itu sudah jadi keputusan bersama. Kira-kira seperti itu Pak Willy. Jadi membangun komunikasi dengan teman sehingga muncullah kesepakatan atau mufakat yang disepakati bersama ya Pak. Iya. Ya. Untuk selanjutnya Pak, dari hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kaitannya dengan kasus-kasus dilema etika yang kami anggap itu efektif dalam pengambil keputusan, yang pertama jelas Pak Ulil, kami jumlah personilnya tidak begitu banyak. Lah, kemudian jujur saja mereka masih muda-muda, karena di sekolah ini kami yang paling tua. Kemudian pada saat kami mengambil keputusan, teman-teman secara terbuka, karena kami biasa keseharian berkomunikasi dengan baik, maka teman-teman itu akan mudah mengungkapkan yaitu usul maupun pendapat. Dan dengan mereka mudah mengasuhkan pendapat, kemudian mereka juga terbuka, tidak mudah mengeluh di belakang, sehingga kami mudah untuk melakukan komitmen, yaitu dengan tanggung jawab, sehingga permasalahan itu bisa diselesaikan dengan gampang. Itu adalah salah satu yang saya anggap kenapa saya itu efektif mengambil keputusan di sini, ya karena kebersamaan kami, juga keterbukaan teman-teman dalam menghadapi suatu permasalahan sehingga mudah untuk diselesaikan. Oh, seperti itu Pak. Jadi kalau sudah efektif terkadang kan juga ada kendala ya Pak. Iya. Nah mungkin Pak Hafidin ada tantangan sendiri dalam mengambil keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika selama ini Pak? Ya, tantangannya dari itu teman-teman sudah terbuka, tapi tantangannya kadang-kadang teman-teman itu belum begitu bisa berkomitmen. Di awal daripada saat kita mengambil keputusan sudah berkomitmen, mau bertanggung jawab, tapi manusia kadang-kadang ada juga yang belum bisa berkomitmen. Nah, karena ada salah satu yang kurang tanggung jawab, tidak bisa komitmen, sehingga keputusan yang sudah diambil itu kadang-kadang tidak bisa terlaksana dengan maksimal. Walaupun terlaksana dengan maksimal, itu masih dihandle oleh yang lain. Kadang-kadang suatu keputusan itu kan harus dilaksanakan si A, si B, tapi karena personil yang sedikit, agar bisa terlaksana dengan baik, maka kami saling bekerja sama. Nah, tantangannya itu adalah yang paling utama, kadang teman-teman itu belum bisa berkomitmen dengan baik. Jadi harus menjaga komitmen itu ya Pak. Dari awal keputusan itu muncul, komitmennya harus dijaga sampai terakhir nanti sesuai harapan kita ya. Iya. Ya Pak Afid, terima kasih. Terus untuk yang dari komitmen, terus apakah ada jadwal tertentu atau prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika Pak? Jadi apakah Bapak Afidin langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, atau ada bentuk prosedur yang seperti apa yang mungkin dijalankan? Ya, kalau di sekolah kami
kalau ada permasalahan kasus dilema etika, memang kami tidak punya jadwal tertentu atau jadwal khusus, tidak. Tapi saya juga tidak langsung serta-merta ada permasalahan langsung saya selesaikan di situ, tidak. Paling tidak akhirnya saya membuat waktu khusus tapi sesegera mungkin setelah itu ada kasus, tidak menunda-nunda. Bukan jadwal khusus, tapi saya tidak menunggu-nunggu waktu. Artinya kalau memang itu ada kasus-kasus dilema, maka kami mengundang teman-teman untuk bisa bersama-sama duduk bareng, kemudian kita selesaikan dengan bareng dengan prosedur bagaimana. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan, kami selalu melakukan dengan mufakat, musyawarah, dan komitmen dalam pelaksanaannya. Itu Pak Ulil. Adakah Pak seseorang yang atau faktor-faktor apa yang selama ini mungkin dapat mempermudah atau membantu Pak Hafidin dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, kalau dilema etika, katanya yang mempermudah kami ya, karena kebetulan tadi guru kami sedikit, mereka juga sudah banyak yang bekerja di sini lebih lama, sehingga tahu persis kondisi yang muncul dilema-dilema di dalam sekolahan. Sehingga mereka juga sering memberi masukan, bukan secara kedinasan, tapi secara pribadi. Karena guru kami yang sedikit, kami mudah untuk berkomunikasi, hampir setiap saat, tiap hari bisa ketemu, sehingga bisa saling komunikasi, saling curhat, atau kita saling berbicara, sehingga itu mudah. Masukan-masukan datang ke saya itu bisa setiap saat, sehingga itu akan permudah karena kedekatan hati kami dengan guru, mereka juga saling kedekatan hatinya, maka itu mudah untuk mencurahkan pendapatnya, sehingga juga mudah untuk menyelesaikan permasalahan. Itu kadang kita memang kalah pengalaman karena kita mungkin baru di sini hanya beberapa tahun. Iya. Ada guru yang sudah lama, sehingga tahu permasalahan, tahu karakter, betul. bagaimana untuk menyelesaikan ini. Iya, betul Pak Ulil. Ya. Terima kasih Pak Hafidin. Terus untuk dari semua hal yang telah disampaikan Pak Hafidin tadi, ada pembelajaran pastinya Pak. Apa yang Bapak bisa dapat petik dari pengalaman Pak Hafidin untuk mengambil keputusan dilema etika, Pak? Ya, dari semua hal yang sudah sampaikan itu akan membuka hati saya bahwa saya sebagai pemimpin di sekolah yang sekarang juga dikatakan sebagai seorang pemimpin pembelajar, bukan hanya sekedar kepala sekolah tapi harus jadi pemimpin belajar, maka saya itu menjadi hal saya harus lebih sabar lagi, harus lebih banyak belajar lagi dengan era yang sekarang sebagai seorang pemimpin pembelajar. Nah, pembelajar dalam konteks itu tidak hanya pembelajar kepada siswa, tapi juga pembelajar kepada guru. Sehingga dengan adanya dilema etik yang tadi sudah ada di depan itu, dan permasalahan bagaimana saya menyelesaikannya, itu saya semakin sadar bahwa saya harus lebih banyak belajar lagi, sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa terselesaikan dan saya bisa membantu, yaitu teman-teman terutama guru, sebagai seorang kepala, istilah seorang sumber pembelajar atau sebagai kepala sekolah pembelajar, bisa membimbing, mengarahkan, sebenarnya bukan membimbing atau mengarahkan, tapi bisa memotivasi mereka, kemudian bisa memantik mereka untuk mereka itu tumbuh agar menjadi seorang yang pembelajar, betul-betul pembelajar, sehingga nanti fokus untuk pemudah menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, karena Bapak Ibu guru juga nanti akan mengalami permasalahan yang sama manakala mereka berhadapan dengan siswa. Barangkali itu Pak Ulil. Ya, terima kasih Pak Hafidin. Sesuai dari Pak Hafidin tadi yang dipetik, saya juga belajar dari permasalahan yang ada, termasuk permasalahan dari Pak Hafidin, bagaimana bisa menghadapi solusi, bagaimana harus kita berkomitmen kepada teman-teman kita supaya apa yang kita lakukan sama-sama untuk melaksanakan sesuai harapan, sehingga kita bareng-bareng untuk mencapai sukses yang pada intinya adalah kita berpihak pada murid, siswanya juga nyaman, kita juga bekerja nyaman, dan ya kita menuju Indonesia emas insya Allah. Ya, itulah seperti itu Pak Ulil, harapan saya memang seperti itu. Saya juga ingin mewujudkan sekolah kami yaitu sekolah yang aman, nyaman, dan membahagiakan bagi semuanya. Lebih-lebih kami sebagai satu sekolah yang satu atap, di mana kami berdekatan dengan SD yang satu atap, itu juga jadi satu keluarga. Yang penting kita harus jaga keharmonisan kita baik dengan SD dengan SMP, karena sama-sama pembelajar. Artinya pembelajar itu
walaupun saya kepala sekolah, saya juga harus selalu belajar. Jangan sampai saya ketinggalan sehingga tidak menjadi orang yang bisa jadi seorang yaitu kepala yang belajar dan bisa mewujudkan sekolah yang memang aman, nyaman, dan membahagiakan. Mungkin itu Pak Ulil, barangkali masih ada yang kurang, nanti bisa saya tambahkan. Kalau mungkin cukup, ya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf Pak Ulil. Terima kasih Pak Witin atas waktunya. Ya, terima kasih ya Pak Ulil.